Anak lihat yang dia ngobrol sama bule. Iya bule. Dia bilang anak raja. Dan akan pakai sorban. Ayu king gitu. Ayu king katanya. Kamu ini raja kan? Pakai tongkat, pakai sorban. Yes, King Sulaiman. Wah. Kemudian setelah anak ketemu satu orang guru, dia beri satu nasihat sederhana. Dikatakan, Der, Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu ahli memainkan musik. Tapi kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli? Supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak orang kepada Allah. Jadi bagi anak ketika harus memegang gitar lagi itu bukanlah kemuliaan bagi anak waktu itu. Dalam pandangan orang-orang beriman waktu itu, orang-orang jamaah anak itu, anak jatuh bang. Ibarat anak pegang berlian, anak buang, anak ambil kerikil. Dia salah paham. Padahal guru anak itu ngasih tahu, kamu bukan kembali ke dunia hiburan, tapi kamu menjemput teman-temanmu untuk sama-sama bertaubat. Masya Allah. Bukan kembali bang, menjemput. Nah, di luar dari itu kemudian ada viral yang lain nih dengan Ustadz Dery. Ya. Yang heboh kemarin itu kan masalah tiket. Coldplay. Sebelumnya antum juga ada komen juga, wah Ustadz nonton Slipknot. Ya. Kemudian ada Ustadz support LGBT gitu, macam-macam gitu. Infonya yang kemudian jadi viral gitu ya. Secara nggak langsung ibaratnya Slipknot itu kan jujurnya ada juga dengerin juga dulu gitu kan, ibaratnya kayak orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Nggak, itu waktu itu kan nggak aware sebenarnya. Kok bisa sampai akhirnya keluar serangan antum juga? Kenapa? Karena antum datang ke sana pakai baju begitu atau nggak ada? Kalau manggung? No. Slipknot, Hammersonic, anak nggak dibully orang. Nggak dibully? Nggak ada. Maksudnya yang ngebully ya orang yang anti musik lah ya, orang musik. Tapi kalau anak metal, ada yang nangis, ada yang meluk anak, ada yang minta doa. Anak lihat yang dia ngobrol sama bule. Iya bule. Dia bilang anak raja. Dan akan pakai sorban. Ayu king gitu. Ayu king katanya. Kamu ini raja kan? Pakai tongkat, pakai sorban. Yes, King Sulaiman. Wah, can I take picture with you? Gitu. Dia minta foto kan. Gitu aja dia pikir anak ya biasa pakai mahkota kan raja-raja aja. Nah, maka Nabi katakan imamah tuh tajul mukminin, mahkotanya orang mukmin. Jadi kan tuh nggak ada malu ya pakai begini. Kalau bang mana malu orang ke diskotik karena pakai ini. Masuk ke diskotik sama Ustaz Ebin. Enggak, di Bali kan ada besar anak di sana. Udah begini? Maksudnya ada udah 23 tahun pakai ini bang. Anak pakai ini ya, nggak sampai 1 menit bang. Anak pakai sorban ini ya, kan anak tiap hari pakai ini, nggak pernah lepas bang. Antum hitung berapa detik kita pakai sorban? Mana jarang yang lihat ya, Ustadz begini nih posisi kalau lagi nggak pakai. Kalau dilepas kupluknya belum tahu, kalau belum lihat kan? Itu warna berapa? Warna biru. Halo Tom. Ini bang. Anak kalau pakai ini nggak pakai cermin, nggak pakai kaca bang. Ini expert, profesional. Pernah anak nih diundang sama pejabat tinggi negara, sangat tinggi, diundang. Kemudian pas mau datang ke acara itu, ada protokolernya bilang, Ustadz bisa nggak pakai sorban? Bisa nggak Ustadz pakai baju jas atau batik atau apa? Saya bilang bisa. Aneh pulang brother. Anak nggak perlu ketemu dia. Anak nggak mau. This is my pride. Anda bangga dengan ini. Mau Slipknot, mau apa? Anak undang slang konser, slang konser di Bali, Hard Rock Cafe. Anda pakai ini. Itu security-nya pada shock semua kan. Akhirnya Anda dicarikan tempat di atas balkon yang nggak dilihat orang. Anda itu di atas. Yang lihat ya, pada bubar bule-bule semua kan. Konser Baby kemarin. Ada lihat Baby Metal. Iya, Baby Romeo. Baby Romeo kan ada baca doa di sana. Iya benar, baca doa lagi malah. Baca doa di pakai sorban. Oh, Baby Metal antum nonton juga? Enggak, Baby Metal anak enggak tahu anak kirain nonton juga. Jadi gitu bang. Jadi anak kalau masalah musik ya serius, anak jarang dengar musik sebetulnya. Di mobil jarang dengar musik, di rumah juga anak nggak pernah nonton TV, meskipun anak sering masuk TV. Ya. Cuman ini adalah sebuah media, ini wasilah, ini wasilah. Ya, bagi orang-orang yang masih di sana bang, kalau bukan anak yang datang, siapa yang mau datang? Ya, siapa yang akan datang ke tempat-tempat gelap itu?
Cahaya yang redup di tengah kegelapan itu sangat berarti. Ya. Iya. Teman-teman kita yang di dunia musik juga orang-orang baik juga. Iya, gitu. baik-baik juga, Bang. Jadi, ya kita dulu maaf ya, ketika kita kejahatan kita dulu waktu nggak sholat aja. Ternyata itu kejahatan paling besar dalam Islam, nggak sholat. Iya, itu. benar. Nah, dosa yang paling besar. Nah, jadi ketika Anda datang, Bang, alhamdulillah satu persatu ada yang login, ada yang masuk Islam, ada yang taubat, yang dari mabuk nggak mabuk. Minimal ada yang pengen tahu lah ya. Ya, kalau nasihat dari duluan waktu Anda ketemu Ustaz Bakhtiar Nasir itu gini, dia bilang, nangkap merpati itu nggak bisa dengan kucing, mesti dengan merpati juga. Itu sama kayak berbicara dengan bahasa kaumnya. Iya, kenapa Anda sekarang Anda masih bikin lagu metal, Bang? Ada di YouTube. Anda datang ke teman-teman Betrayer, Dodi, pemain bass Betrayer, ngobrol. Terus ngobrol-ngobrol, ada gitar nyanyi, orang kaya mati, orang miskin mati. Bagus lagunya. Lagu gua. Itu lagu lu. Ternyata anak metal, they don't care, Bang. Itu lagu viral ditonton puluhan juta orang, Bang. Itu viral 3 tahun di TV, Maija pengen ke Mekah. Itu lagu di setiap RBT-nya orang situ. Sampai hari ini RBT masih ada berlanjut kan. Ternyata bagi anak metal, dia tidak peduli itu lagu siapa, dia nggak mau tahu. Jadi teman-teman akrab mana dulu, dia nggak tahu kalau orang kayak mati, orang miskin mati itu lagu aneh. Oh. Ternyata anak metal, dia hanya kupingnya naik kalau dengar distorsi. Boleh dengar. Mohon maaf, Bang, anak metal kalau dengar dangdut, Bang, Ya kena. nggak bisa, mungkin dia bisa sakit perut, muntah. Dangdut juga ada distorsi. Ada juga, cuman beda genrenya beda, Bang. Itu ya dangdut denger metal nggak mungkin mau, Bang. Soneta itu metal dut loh. Oh, metal dut beda. Oke. Kita nggak bicara masalah soneta ya, maksudnya. Nah, intinya gitu, genre musik, Bang. Jadi maaf di metal tuh ya, Bang. Ada underground tuh ada beberapa genre, Bang. Ada thrash metal, death metal, brutal death metal, ada grindcore. Maaf ya, anak grindcore, anak death metal, dibilang thrash, Bang, tersinggung. Nggak mau. Makanya tadi pembukaan dibilang rock tuh itu penghinaan buat anak, Bang. Maaf ya. Maaf itu. Itu bagiannya gitu. Kayak teman anak kan ketahuan pakai tato S di sini. S itu kan tatonya John Bon Jovi. Pas buka baju, kelihatan tatonya sama kayak John Bon Jovi. Lah, katanya metal, tatonya Bon Jovi. Sampai sumpah, gue tuh ngefans sama Superman-nya, bukan sama Bon Jovi-nya. Oke. Gitu, Bang. Enggak, S-nya ditambahin Slayer jadi. Slayer jadi. Gitu, masih tertolong lah gitu ya. Jadi kalau masalah metal Anda nggak ada masalah. Jadi 11 tahun Anda tinggalkan underground musik. Total Anda dengar musik, nggak main musik. Kemudian setelah Anda ketemu satu orang guru, dia beri satu nasihat sederhana, dikatakan, Der, Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu ahli memainkan musik. Tapi kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli? Supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak orang kepada Allah. Masya Allah. Baru anak tersentak. Selalu ada sebab dari semua. Itu, Bang. Jadi orang nggak tahu kenapa anak main musik lagi. Dan itu bagiannya sebuah hal yang berat, keputusan itu, Bang. Maaf, anak sudah khotbah Aid waktu itu. Sudah khotbah Jumat. Anak sudah keliling kemana-mana dakwah. Jadi bagi anak ketika harus memegang gitar lagi itu bukanlah kemuliaan bagi anak waktu itu. Dalam pandangan orang-orang beriman waktu itu, orang-orang jamaah anak itu, anak jatuh, Bang. Ibarat anak pegang berlian, tuh anak buang, ambil kerikil. Dia salah paham. Padahal guru anak itu ngasih tahu, kamu bukan kembali ke dunia hiburan, tapi kamu menjemput teman-temanmu untuk sama-sama bertaubat. Masya Allah. Bukan kembali, Bang, menjemput. Ya. Karena seorang penggembala yang sukses bukanlah yang pulang duluan buru-buru, tapi dia pulang dengan seluruh gembalaannya. Hari ini kan kita buru-buru pulang aja. Contohnya, Bang Ari punya 100 ekor kambing. Oke, anak bos nih. Bang Ari jaga kambing di padang rumput. Udah waktu maghrib, 10 ekor nggak mau pulang. Terus pulang dengan 90 ekor. 10 ekor ditinggal. Kan aneh sebagai bos, anak hitung. 10 ekornya mana? Nggak mau pulang, gue tinggal. Karena gebuk nggak? Pasti dia bilang, goblok. Itu yang penting. Nggak apa-apa pulang agak malaman sedikit, tapi semua kambing masuk ke kandang. Ya, itu, Bang. Mohon maaf, jadi bukan anak cinta musik, tidak. Anak udah bosan sama musik.
pusing nih nggak enak bang. Apalagi kalau bisa dengar Quran. Karena sekarang anak kan ngelukis Quran 30 juz bang. Jadi kalau anak udah main musik, lagi live TikTok, anak main gitar tuh bang, berat hati anak sebetulnya. Tapi kalau anak duduk di depan layar TikTok, Slipknot dong, System of a Down dong, Ustaz, request Metallica dong. Aduh, bendera kuning. Anda apa hardcore apa? Anak thrash metal. Thrash metal. Thrash metal Metallica tuh dia pop loh masih. Iya itulah. Masih pop itu. Dulu itu hype itu. Testament sama Metallica tuh pop loh. Pop. Kita dulu kreator bang. Oh kreator. Kreator ya. Jadi sekarang ini mungkin banyak yang ya itu mungkin bagian dari perjuangan dakwah ya sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada juga bilang bahwa untuk biar aman di satu tempat tuh di atas. Tapi untuk bisa nyelamatin orang yang tenggelam harus orang-orang yang ada di pinggir dan bisa berenang kan gitu. Nah mungkin itu peran-peran dari setiap orang, kita saling menghormati ibaratnya kayak ya, teman-teman yang penting jangan jadi hakim nih. Benar. Ketika kita melihat sesuatu bang, tabayun dulu. Itu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ketika kamu melihat satu orang mencongkel mata orang di depan matamu, jangan kamu langsung katakan dia salah. Karena mungkin saja orang dia congkel matanya sudah mencongkel 10 mata orang sebelumnya. Nah, kita nggak tahu ya. Husnuzon sangka baik aja. Jadi hari ini awal puncak dari kebaikan itu harus kita lakukan adalah sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Ya, kalau kita sangka baik, hati jadi baik. Kalau hati kita baik, mati kita baik. Satu lagi nih, masih ngomongin musik nih. Pernyataan antum yang mengenai Coldplay kemarin tuh ya, yang kemudian antum dianggap pro LGBT gitu ya. Karena itu Ana bingung itu tuh. belum clear ibaratnya. Bang, Ana menyebut itu 4 angka, 4 huruf. Ana menyebut yang antum sebutnya nggak mau. Gimana Anda bilang pro LGBT? Dia nggak mau Ana nyebut itu bang. Ya, serius, Ana nggak berat nyebut itu, serius. Ana itu berusaha di sana berada orang di tengah-tengah waktu itu, menyikapi, menetralkan berita yang heboh. Ana cuma menganggap waktu itu kita heboh-hebohkan war ticket nih sekarang sebelum penjualan war ticket. Kita sadar nggak kalau kita sedang mempromosikan itu mereka? Justru malah terpromot itu ya. Ana nggak tahu Coldplay mau datang bang. Gara-gara itu ada pengepung airport nggak tahu. Pengepung airport gimana? Kan PA212 bilang mau ngepung airport kalau dia mau datang. Ada kaget juga Coldplay mau datang. Ana nggak tahu. 500.000 orang antri war ticket. Gara-gara keheboh-heboh itu. Maka Anda ceritakanlah sebuah kiasan tentang pelacur yang datang kepada kiai. Anda cerita bolak-balik. Ya, pelacur membawa bingkisan, terima kasih karena kompleknya rame. Kata Pak Kiai, urusan dengan saya apa? Karena Pak Kiai kata berapa orang tamu kami yang datang ini 3 kali omset naik. Omset 3 kali lipat. Berapa orang customer yang datang yang baru? Kami tanya, Kiai tahu, Bapak kalian tahu kami dari sini dari mana? Bilang Pak Kiai bagi tahu. Kata Kiainya fitnah itu. Maaf kata cewek-cewek tadi kan, kami nggak tahu kalau itu fitnah. Coba Pak Kiai ingat dulu di kapan Pak Kiai bagi tahu mereka. Dia ingat ternyata waktu khutbah Jumat. Hadirin sidang jamaah Jumat dirahmati Allah. Ternyata di kota kita ini tak ada tempat pelacuran terselubung. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina hadirin. Bahaya. Dikasih tahu lagi. Kalian tahu di jalan sana ada gedung warna kuning. Di belakang gedung itu dikasih tahu detail alamat. Rame ke sana. Jadi memang manusia itu punya sisi saraf untuk penasaran ya gitu kadang-kadang. Iya, ya. Nah, orang kalau dibilang jangan lihat, dilihat. Malah untuk orang-orang yang FOMO, ibaratnya kan sekarang nggak tahu sebenarnya tadinya apa, tapi karena heboh apa sih gitu dia pengen tahu gitu ya. Makanya cukuplah kebatilan, kata Sayyidina Umar, bila kata dihentikan dengan tidak membicarakannya. Cukuplah kebatilan. Dihentikan dengan tidak membicarakan. Bukan berarti tidak menghentikan, kita hentikan, tapi nggak usah dibicarain. Atau memberikan alternatif lain gitu kan? Iya. Yang juga nyalakan cahaya, kegelapan hilang. Iya. Kan itu. Cahaya nggak takut dengan kegelapan. Cahaya akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Ini kan antum termasuk yang kayaknya sering banget dapat sesuatu yang kontroversial ya. Iya. Ibaratnya banyak. Jadi itu harus diluruskan bang. Ana berapa orang? Kemarin ada jamaah ngundang Ana. Dibilang, ini kan dia pro 4 huruf itu. Ana bilang sama dia, siapa yang ngomong itu? Ana datang ke rumahnya. Penghinaan ini. Datangkan satu bukti Ana pro. Maksudnya ketika karena ternyata mereka hanya melihat Ana duduk waktu itu di TV One. Ana duduk sebelahnya dekat dan kan ada 6 orang.
Ana tuh di bagiannya Abu Janda. Orang TV mana Ana di bagian sana? Mesti kan Ana ada 7 orang lah di tengah-tengah. Maksudnya posisi duduk adalah pro dan kontra kan gitu. Seakan-akan Anda berada di pihak orang yang pro. Pro dengan Coldplay ya, bukan dengan LGBT ya. Astagfirullahaladzim. Agak lagi gitu. Dia Anda jangan nyebut kan gitu kan. Astagfirullahaladzim. Nyebut aja nggak mau bang. Udah 2 nih di sini. 2 kali ente berdosa. 2 lagi disebut 4 kali. 4 kali bertambah lagi. Iya. Hati-hati bang. Tapi kalau menurut antum sendiri ya, misalnya para pelaku tersebut gitu, misalnya kita di antara teman kita banyak teman, kita nggak pernah tahu siapa di antara teman kita yang melakukannya. Maksudnya gini, di lingkungan kita tahu itu bang, dekat. kita tahu mereka semua jadi idola di Indonesia, hari-hari di TV. Ada juga, gitu memang. Maksudnya di lingkungan kita ini dekat dan banyak gitu kan. Banyak. Nah, sikap antum tuh apa? Itu teman-teman anak ya, Anda belum pernah lihat dulu. Dia gym, badan besar, sebelah-sebelahan sama orang kelompok itu. Nggak lama sebulan bengkok tangannya gini mau. Kenapa? Jadi ikut-ikutan. Kalau ada sebenarnya kalau ada teman di sekitar Anda juga banyak gitu, tapi Anda nggak pernah benci sih ya mereka. Maksudnya Nggak ada sama ada. orangnya nggak pernah benci. Kita nggak benci orangnya. Ini sebuah penyakit yang harus kita obat dan jangan.